aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak, diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan.
Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya itu tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja.
garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh gak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke.
Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai matang ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan dua menu enak, simple dan pastinya bikin lagi banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap.
Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kemudian tomat ukuran sedang 1 aja, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh, kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya, biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget.
langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini. Kita bisa tambahkan tempe. Kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kemudian tomat ukuran sedang 1 aja, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh, kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya, biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya.
Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru.
Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah. Kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman. Sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja. Kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja.
Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke, lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke,
Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan, Lur. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan dua menu enak, simple dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya.
Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Dan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kemudian tomat ukuran sedang 1 aja, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh, kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya, biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai matang ya teman-teman, dan bumbunya itu tercampur merata.
Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea
atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya.
Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin lagi banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya.
Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya.
Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku
aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan, Lur. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya bikin lagi banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadiin sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe. Kita aduk-aduk.
Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kemudian tomat ukuran sedang 1 aja, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh, kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya, biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi.
Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan.
biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya.
Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya.
Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe. Kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya.
Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke, lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku
aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan, Lur. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk.
Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi.
Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya itu tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadiin sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan.
biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya.
Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin lagi banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadiin sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya.
Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh gak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya.
Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai matang ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku
ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan, Lur. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya bikin lagi banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadiin sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk.
Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah, kemudian tomat ukuran sedang 1 aja, bawang putihnya 2 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh, kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya, biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi.
Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan.
biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya.
Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya.
Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe. Kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya.
Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap.
Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan, Lur. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadikan sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk.
Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi.
Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai mateng ya teman-teman, dan bumbunya itu tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar. Oke, kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan lor. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget loh. Pengen tahu kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan kacang koro. Ini kalau di desaku namanya koro uceng ya. Bentuknya sih mirip kayak edamame. Tapi ini tuh enak banget kalau dimasak, jadiin sayur ya. Langsung aja dipotong-potong. Ini udah dibuang bagian ujungnya ya. Lanjut, kita akan rebus koronya sampai empuk ya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi aroma langu dari si koro ya. Oke, direbus sampai empuk, kemudian buang airnya. Lanjut potong-potong. Ada tempe, di sini aku pakai 1 papan aja. Tempenya boleh sisa kemarin ya, enak lebih sedap, atau boleh tempe baru. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, kemirinya 3 butir udah disangrai dulu. Cabai rawitnya 7 buah, kemudian cabai merahnya 3 buah aja. Garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian aku pakai udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh nggak ada sampahnya sama sekali ya teman-teman, sudah bisa langsung pakai tanpa harus dicuci. Udang kering dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga aman digunakan untuk masakan keluarga tercinta. Oke, langsung aja kita pakai kurang lebih 2 sendok makan.
biar masakan makin sedap ya. Oke, boleh ditambahkan udang kering dari Crystal of the Sea, atau boleh ditambahin salah satunya ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan 1 sendok teh biar rasanya makin nendang ya. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Asli masakan kalau ditambahin udang kering atau bubuk udang dari Crystal of the Sea itu hasilnya beda banget, rasanya juga beda ya, lebih sedap, aromanya juga lebih kuat ya. Oke, setelah dimasak sampai dia itu tanak seperti ini, kita bisa tambahkan tempe, kita aduk-aduk. Lanjut tuang santan, di sini aku pakai 500 ml. Kalau suka kuahnya banyak boleh ditambah ya. Diaduk-aduk dan masak sampai mendidih. Kemudian tambahkan kacang koro yang udah direbus lebih dulu tadi ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah matang kita bisa matikan apinya. Lodeh koro tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini dimakan gini aja enak, ditambahin kerupuk makin mantul ya. Tapi di sini aku mau tambahkan lauk yang bikin kita bakal nambah-nambah nasi terus. Penasaran? Terus ikutin videonya. Oke, di menu pertama udah siap ya teman-teman. Untuk menu yang kedua ada ikan pindang tuna. Ini udah aku ambil dagingnya aja. Tinggal kita potong-potong sesuai dengan selera ya untuk potongannya. Oke. Kalau mau dipotong agak kecil juga boleh ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak, tambahkan tepung terigu biar minyaknya anteng ya saat kita goreng ikan. Oke, digoreng sampai kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan ya.
Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Kemudian tomat ukuran sedang 1 aja. Bawang putihnya 2 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Gula pasir 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Biar nih sambelan jadi makin mantul rasanya. Oke. Lanjut tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Oke, kita proses sampai halus. Nih udah selesai, kita keluarkan. Kemudian tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, kalau sudah tanak, kita bisa tambahkan ikan tongkolnya yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai merata dan masak sampai matang ya teman-teman, dan bumbunya tuh tercampur merata. Asli ini wangi banget. Kita bisa matikan apinya ya. Kita sajikan sambal tongkol yang super nikmat banget. Beneran dua menu ini sangat sederhana, tapi cara masaknya juga simple banget. Dijamin deh nambah-nambah nasi ya teman-teman, karena emang enak banget. Oke, langsung aja kita bisa ngambil nasi ya teman-teman. Langsung aja kita nikmati menu kita hari ini. Oke, karena aku suka sayur koro ini, jadi aku nambahin sayurnya benar-benar banyak. Nambahin kuahnya juga biar sedap. Kemudian sambal tongkolnya aku ambil 2 potong aja. Mantul banget. Langsung aja ya kita nikmati. Oh, tambahin kuah lagi deh biar makin segar.